Assalamualaikum sahabat kalam, ini merupakan suli suara generator teks, dari beberapa tulisan Pak Muhlas Abror. Judul tulisan kali ini adalah, Keteguhan Pemimpin Muhammadiyah. Sebelumnya kami harap sahabat-sahabat sekalian bisa memberikan like, subscribe, dan jangan lupa share ke khalayak. Mereka yang duduk baik di eksekutif, legislatif, maupun yudikatif tiap bulannya sudah mendapat gaji lumayan besar. Tetapi anehnya tidak sedikit di antara mereka yang melakukan korupsi. Bahkan yang dikorupsi itu banyak yang berkaitan dengan program kesejahteraan rakyat. Mereka bergaya hidup mewah, berlebih-lebihan, di tengah masyarakat yang masih banyak hidup dalam kemiskinan. Jadi, mereka tidak memberi keteladanan yang baik. Para pemimpin Muhammadiyah tidak boleh terseret dalam arus zaman yang tidak baik itu. Apalagi Muhammadiyah adalah gerakan Islam, dakwah amar ma'ruf nahi munkar, dan tajdid. Para penerus perjuangan Muhammadiyah jangan mudah terpesona terhadap hal-hal yang kelihatan menggiurkan. Kalau itu diperturutkan jelas merusak, menjerumuskan, bahkan menenggelamkan. Para pemimpin dan penerus perjuangan Muhammadiyah, dimanapun dan kapanpun, harus memiliki keteguhan hati dalam berpendapat dan bersikap. Banyak contoh yang telah diteladankan oleh As-Sabiqunal Awwalun, generasi pendahulu kepada generasi yang datang kemudian, yakni generasi penerus perjuangan Muhammadiyah. Dalam kolom yang terbatas ini, cukup disampaikan beberapa contoh. Kiai Haji Mas Mansur tahun-tahun 1937 sampai tahun 1942 ialah orang pertama dari luar Yogyakarta dan orang pertama dari Surabaya, Jawa Timur, yang mendapat kepercayaan untuk memimpin Muhammadiyah seluruh Indonesia. Pemerintah Hindia Belanda hendak mendirikan Mahkamah Islam Tinggi, disingkat MIT. Nama Kiai Haji Mas Mansur waktu itu telah melambung tinggi. Karena itu, pemerintah dengan pertimbangan yang matang menjatuhkan pilihan kepadanya untuk menjadi Ketua Mahkamah Islam Tinggi. Ketika ia ditawari jabatan itu, dengan rendah hati ia menolaknya. Karena ia lebih menyintai Muhammadiyah. Padahal kalau ia mau akan mendapat gaji 600 gulden. Kiai Haji Mas Mansur setelah terpilih menjadi Ketua PP Muhammadiyah dalam Kongres ke-26 di Yogyakarta kemudian bersama keluarganya boyongan pindah dari Surabaya ke Yogyakarta. Padahal menjadi ketua dan anggota PP Muhammadiyah tidak mendapatkan gaji. Ia dapat gaji karena menjadi direktur, guru, dan sekaligus kepala asrama Madrasah Mualimin Muhammadiyah. Dan disediakan rumah tempat tinggal untuk keluarga. Tentu gaji dari Mualimin tidak seberapa, jauh berbeda dengan gaji kalau mau menjadi ketua MIT. Banyak peran yang dilakukan oleh Kiai Haji Mas Mansur. Ia turut mendirikan MIAI, kepanjangan dari Majelis Islam A'la Indonesia, PII, kepanjangan dari Partai Islam Indonesia. Lalu turut memprakarsai berdirinya GAPI, kepanjangan dari Gabungan Politik Indonesia, yang menuntut tercapainya Indonesia berparlemen. Berikutnya berdirilah Majelis Rakyat Indonesia, disingkat MRI. Pada tanggal 16 November 1941, Dewan Pimpinan MRI mengadakan rapat untuk memilih siapa yang menjadi ketua. Pemilihan berlangsung secara bebas rahasia. Hasilnya mengejutkan, ternyata yang mendapat suara mayoritas, 80% dari suara yang masuk memilih Kiai Haji Mas Mansur. Ini menunjukkan luasnya komunikasi hubungan dan kaum nasionalis menaruh kepercayaan kepadanya. Betapapun besarnya kepercayaan kepada dirinya untuk menjadi ketua Dewan Pimpinan MRI, namun ia menyatakan tidak dapat memenuhinya. Ia mengucapkan terima kasih atas hasil pemilihan yang memberikan kepercayaan kepadanya, tetapi dengan rendah hati ia menolaknya. Karena ia, sebagai ketua PP Muhammadiyah, tentu lebih menyintai Muhammadiyah yang disebutnya sebagai Mbottuwok, yang artinya istri pertama. Pada periode Kiai Haji Ahmad Badawi. Selama 6 tahun Kiai Haji Ahmad Badawi menjadi Ketua PP Muhammadiyah, tahun-tahun 1962 sampai tahun 1968. Ia memimpin Muhammadiyah di saat-saat berat bagi perjuangan rakyat Indonesia. Ia memimpin Muhammadiyah di zaman Nasakom dan PKI sedang jaya serta dapat menyaksikan kehancurannya dengan dan setelah meletusnya Gestapo atau PKI. Ia cerdas memimpin Muhammadiyah, walaupun harus menempuh lika-liku. Yang penting Muhammadiyah dapat terus hidup tidak terdampar di karang berantakan. Kebijakan yang dilakukannya adalah memperoleh lampu hijau. Untuk itu,
Ia harus melakukan pendekatan dengan Presiden Soekarno. Sebab, PKI pun memanfaatkan setiap kesempatan mendekati dan memengaruhi Presiden. Kiai Haji Ahmad Badawi di mata Presiden Soekarno adalah seorang kiai yang dihormati dan disegani. Ia sering silaturahim kepada Presiden, memberi kepadanya nasihat, dan menegur kesalahannya dengan cara yang bijak. Semua itu dilakukan dengan keteguhan, sebagai pemimpin yang berkarakter, memiliki pendirian dan sikap. Bukan mengikuti arah angin kemana bertiup. Bukan pula menjilat, tetapi juga tak perlu berkacak pinggang. Ini pada periode Kiai Haji A.R. Fahrudin. Setelah terpilih menjadi Ketua PP Muhammadiyah, Kiai Haji A.R. Fahrudin yang akrab disapa Pak A.R. mendapat ujian. Pada suatu hari, Wali Kota Yogyakarta, Sujono Aye datang ke rumah Pak A.R. Wali Kota menjelaskan maksud kunjungan selain untuk bersilaturahim, juga untuk menyampaikan amanat dari atasannya di Jakarta. Wali Kota ketika itu menyampaikan tawaran kepada Pak A.R. untuk bersedia duduk menjadi anggota MPR. Dengan bahasa yang santun dan tidak menyakitkan, Pak A.R. memberi jawaban kepada Wali Kota, "Saya mengucapkan terima kasih atas tawaran itu. Tetapi mohon maaf, kali ini saya tidak bersedia memenuhi tawaran itu. Sebab, saya selaku Ketua PP Muhammadiyah sedang mendapat amanat yang berat untuk memimpin Muhammadiyah yang telah memutuskan dalam muktamarnya bahwa Muhammadiyah memantapkan dan meningkatkan diri sebagai gerakan dakwah. Jadi, perhatian saya harus fokus ke sana. Harap difahami, Kiai Haji Mas Mansur, Kiai Haji Ahmad Badawi, dan Kiai Haji A.R. Fahrudin melakukan tersebut pada periodenya masing-masing menunjukkan betapa besar kecintaan, kesetiaan, dan keteguhan mereka sebagai pemimpin Muhammadiyah. Sukses yang mereka capai bukan untuk pribadi, tetapi untuk kepentingan, keselamatan, dan kebesaran Muhammadiyah.